Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain ada tuntutan dari para muridnya di Kebumen bahwa mereka telah ditipu oleh Kiai Nur Hakim yang kedua, juga terdapat tuduhan dari orang-orang Kristen pribumi yang menyatakan bahwa Kiai Nur Hakim yang kedua akan mendirikan kesultanan. Nah, oleh karena itu orang-orang Kristen itu kemudian meminta kepada pemerintah Hindia Belanda agar Kiai Nur Hakim II itu beserta murid-muridnya harus diasingkan dari daerah Banyumas. Nah, memang kelihatannya tuntutan itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah kolonial, ya, rupanya karena Kiai Nur Hakim yang kedua ini sudah terjerat kasus penipuan, sehingga kemudian dia menjalani hukuman pembuangan ke Banyuwangi, dan di sana dia harus melakukan apa yang disebut dengan hukuman kerja paksa selama 4 tahun. Jadi tuntutan orang-orang Kristen pribumi di Purwokerto tidak mendapat tanggapan atau respons dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, sehingga tuntutan itu kemudian memang tidak terbukti, ya, karena memang Kiai Nur Hakim yang kedua itu tidak mendirikan kesultanan meskipun jumlah muridnya sangat besar dan tamunya juga sangat besar. Ketika pada tahun 1862 dia menyelenggarakan upacara khitanan putranya itu. Ditambah lagi dengan Bupati Purwokerto, yaitu Kanjeng Raden Adipati Mertadirja yang ketiga, itu justru dia tidak melaporkan masalah-masalah yang dinilai akan mengkhawatirkan, ya. Justru Bupati Purwokerto ini sering, ya, meminta nasihat kepada Kiai Nur Hakim yang kedua, ya, sebagai orang yang mengetahui persoalan agama. Jadi rupanya Kanjeng Raden Adipati Mertadirja ketiga ini adalah seorang muslim yang taat, ya, memang terkenal sebagai orang yang hafiz Quran. Nah, beliau juga kelihatannya pengetahuan agamanya cukup luas. Nah, sehingga dia kemudian berpikir bahwa Kiai Nur Hakim yang kedua ini adalah seorang ulama, ya. Dan dia juga berpikir bahwa kelihatannya sangat kecil Kiai Nur Hakim II ini akan mendirikan kesultanan di daerah Banyumas atau di Purwokerto. Nah, sehingga ia pun tidak melakukan laporan seperti itu kepada residen, hanya memberitahu kepada residen Banyumas pada waktu itu bahwa tamu yang datang ketika Kiai Nur Hakim II menyelenggarakan resepsi khitanan putranya pada tahun 1862, memang tamunya membludak, ya, banyak sekali, ya, sehingga tetapi kemudian memang tidak ada upaya-upaya untuk membuang, ya, atau menyingkirkan Kiai Nur Hakim kedua
beserta murid-muridnya. Jadi Kanjeng Raden Adipati Mertadirja kedua pun kelihatannya menghormati ya status Kiai Nur Hakim kedua sebagai seorang ulama, dan rupanya sikap itu juga kemudian ditunjukkan ya ketika ada seorang tengku ya dari Aceh Barat. Ketika perang Aceh selesai akan dibuang ke Nusa Kambangan, rupa-rupanya Mertadirja III ini yang sudah berpindah ke Banyumas, kelihatannya dia membela ya ulama Aceh itu, dan dia mengatakan bahwa ulama Aceh itu adalah seorang ulama, bukan pelanggar tindakan kriminal, sehingga tidak layak dibuang ke Nusa Kambangan. Nah, sebaliknya Mertadirja III itu mengusulkan agar ya Tengku Aceh itu, kata Babat Banyumas, itu tidak usah dibuang ke Nusa Kambangan, tetapi cukup disuruh tinggal di kota Banyumas dengan dirinya sebagai orang yang mengawasi segala tingkah lakunya itu. Tetapi kemudian Tengku Aceh ini oleh Mertadirja III dijadikan guru mengaji bagi putra-putranya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.